Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian semua senantiasa sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Hari ini kita akan belajar mengenai surat Al-Fatihah. Hayo, siapa yang belum hafal surat Al-Fatihah? Baiklah, kita baca bersama-sama yuk surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, anak-anak, itulah tadi surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu adalah surat pertama di dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Al-Fatihah artinya pembukaan atau dapat disebut Ummul Quran. Nah, anak-anak semua, surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat dan termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu apa ya? Surat Makkiyah itu artinya surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai sejarah dari surat Al-Fatihah. Nah, kita akan bahas ayat per ayat. Di ayat yang pertama bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Pesan yang dapat kita ambil dari ayat pertama ini adalah kita senantiasa mengawali kegiatan dengan membaca basmalah. Sebelum makan, baca basmalah dulu. Sebelum belajar, baca basmalah. Sebelum tidur, baca basmalah. Pokoknya semua aktivitas, mari kita awali dengan pembacaan basmalah. Basmalah itu penting loh anak-anak. Kenapa? Karena dengan kita membaca basmalah, mudah-mudahan kegiatan kita tersebut mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho, maka segala yang kita lakukan mudah. Insya Allah akan mudahkan. Kemudian juga Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Seperti itu anak-anak. Jadi jangan lupa sebelum melakukan aktivitas apapun, awali dengan membaca basmalah. Kemudian ayat yang kedua bunyinya Alhamdulillahi rabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, dari ayat kedua ini kita dapat mengambil pesan, yaitu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur kepada Allah atas karunia yang sudah Allah berikan kepada kita, berupa nikmat sehat, nikmat diberikan kehidupan yang cukup, dan yang lainnya. Nikmat sehat itu pun termasuk. Jadi jangan lupa ucapkan rasa syukur kita, yaitu dengan membaca hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin.
Kemudian ayat yang ketiga bunyinya Ar-Rahmanir-Rahim, artinya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pesan yang dapat diambil dari ayat ini adalah tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hamba-hambanya. Allah telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita rezeki, menjadikan kita anak yang pintar. Itu semua adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hambanya. Lalu ayat yang keempat berbunyi Maliki Yaumiddin, yang artinya pemilik hari pembalasan. Pesan yang dapat kita ambil dari ayat keempat ini adalah Allah akan membalas apa yang kita lakukan. Jadi, perbuatan baik atau buruk akan dibalas oleh Allah nanti di hari akhir. Sehingga, yuk kita harus berhati-hati dalam berbuat. Buatlah atau lakukanlah perbuatan yang baik-baik agar nanti di akhirat kita selamat. Lalu ayat yang kelima berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Nah, dari ayat kelima ini kita dapat mengambil pesan bahwa kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah pemilik apa yang ada di bumi dan juga isinya. Jadi kita harus menyembah hanya kepada Allah dan taat hanya kepada Allah. Dengan cara apa kita taat kepada Allah? Dengan mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian ayat yang keenam berbunyi Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi di ayat ini pesannya adalah kita senantiasa bermohon kepada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus. Dan yang terakhir ayat ketujuh berbunyi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan pula jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, dari ayat ketujuh ini mengajarkan kita untuk senantiasa memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tempat kita memohon pertolongan dan petunjuk agar kita selalu di jalan yang benar dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang sesat. Nah, anak-anak, demikian video pembelajaran tentang surat Al-Fatihah. Semoga kita bisa memahami pesan dari surat Al-Fatihah ini dan menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya dengan membaca basmalah sebelum mengawali kegiatan, bersyukur kepada Allah dengan menunjukkan atau mengucapkan Alhamdulillah, kemudian mengakui kasih sayang Allah dengan berkasih sayang kepada sesama manusia, kemudian berhati-hati dalam berbuat karena semua yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita juga harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, itulah tadi penjelasan mengenai surat Al-Fatihah. Ibu berharap anak-anak semua bisa menghafalkan surat Al-Fatihah ini dengan benar. Karena surat Al-Fatihah ini sangat penting loh. Surat Al-Fatihah ini adalah bacaan wajib ketika kita melakukan sholat. Oleh karena itu, semangat ya dalam belajar dan menghafalkan surat Al-Fatihah. Gampang kok, cuma 7 ayat, kalian pasti bisa. Oke? Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita bersama-sama menutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah
illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.